Bukti Ferdi Sambo punya kekuatan sampai diakui Kapolri, kelabui sosok ini dan bikin penyidik ketakutan. Bahwa penyidik pun saat itu sempat takut. Sempat takut karena ada bahasa-bahasa bahwa mereka semua nanti akan berhadapan dengan yang bersangkutan. Sehingga dari situ kita putuskan 25 orang ya pada saat itu, termasuk yang bersangkutan, untuk kita mutasi demosi dan kita ganti dengan pejabat yang baru. Alhamdulillah, begitu kita ganti, saat itu proses mulai berjalan lancar. Kadif, iya tunggal. Pada akhirnya mulai dari memeriksa, menghukum, mengadili, memenda, menaikkan di situ, memberi fasilitas apa ada di kepala divisi ini, ada di Kadif. Nah, itulah sebabnya mungkin sebaiknya nih ya pakai sistem ketatanegaraan kita aja, yang memeriksa dan menghukum beda dong gitu, sehingga disejajarkan aja nih dengan Sambo menurut saya orang-orang ini. Nah itu pikiran sementara ya, agar tidak ada di satu tangan. Sekarang kan pada takut juga, yang saya dengar Pak Bintang 3 pun tidak bisa lebih tinggi dari dia. Ya, karena peristiwa ini menjadi perhatian publik yang amat sangat. Saya melihat tinggi sekali perhatian publik terhadap peristiwa ini. Masyarakat memperhatikan, sehingga sejak awal saya sampaikan usut tuntas, jangan ada yang ditutup-tutupi, buka apa adanya. Ya, ini penting karena publik ingin melihat Polri bisa menyelesaikan masalah ini atau tidak, dan alhamdulillah selesai. Bukti Ferdi Sambo, terlihat mantan Kadif Propam Polri bukan orang sembarangan. Ferdi Sambo, suami Putri Chandrawati, punya kekuatan sampai berani kelabui Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Bahkan penyidik kasus kematian Brigadir J kena mental, diintimidasi, bahkan sampai ketakutan. Jenderal Listio mengatakan penyidik kepolisian sempat ketakutan saat mengusut kasus kematian Brigadir J. Pengakuan Kapolri tentang kuatnya Ferdi Sambo saat menjadi Kadif Propam Polri diceritakan kepada jurnalis senior Budiman Tanurejo di satu meja The Forum. Dalam keterangannya, Kapolri mengaku akhirnya memutuskan untuk menonaktifkan Ferdi Sambo sebagai Kadif Propam Polri. Keputusan itu diambil setelah mantan Kapolri itu menerima informasi intimidasi yang diterima sejumlah pihak penyidik yang terlibat pengusutan kasus kematian Brigadir J. Saat itu kata Listio, dia mulai mendalami kasus kematian Brigadir J yang tewas di rumah atasannya sendiri, yakni Ferdi Sambo. Saat didalami, dia mendapat informasi adanya upaya penghalang-halangan penyelidikan kasus. Bukan hanya itu, Listio juga menemukan adanya upaya Ferdi Sambo membuat cerita sesuai skenario yang dirancang untuk disampaikan ke orang-orang yang punya pengaruh. Ketika itu, kata Listio, sejumlah penyidik juga sempat takut dengan pengaruh besar Ferdi Sambo di Mabes Polri. Disebut bahwa siapa saja yang mencoba membongkar kasus itu akan berhadapan langsung dengan Ferdi Sambo. Penyidik pun sempat takut saat itu karena ada bahasa-bahasa bahwa mereka semua akan berhadapan dengan yang bersangkutan. Dalam kesempatan yang sama, Jenderal Listio Sigit juga mengaku sempat bertemu mantan Kadif Propam Polri, Ferdi Sambo, saat kasus penembakan Brigadir J mencuat. Sebab Ferdi Sambo menceritakan skenario penembakan Brigadir J sesuai dengan versinya, di mana kematian Brigadir J dilatar belakangi dengan peristiwa tembak-menembak para ajudan antara Baradae dan juga Brigadir J. Skenario polisi tembak polisi itu diceritakan Ferdi Sambo ke sejumlah pihak, termasuk ke Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Memang awalnya agak sulit karena memang di awal-awal saudara FS ini menceritakan peristiwa skenario yang terjadi di Duren 3. Peristiwa tembak-menembak dan juga itu disampaikan ke banyak orang termasuk dia. Saat bertemu dengan Ferdi Sambo, Kapolri mengaku sempat meminta Kadif Propam itu agar menceritakan hal sejujurnya terkait kematian anak buahnya di rumah dinas Duren 3. Ia juga mengaku sempat mengatakan bahwa Ferdi Sambo akan diusut sesuai dengan fakta. Listio mengaku 2 kali menanyakan hal itu kepada Ferdi Sambo, namun Ferdi Sambo selalu membantah mengenai keterlibatannya dalam kematian sang ajudan di rumah dinasnya itu. Belakangan, setelah kesaksian demi kesaksian dan bukti demi bukti terungkap, Ferdi Sambo akhirnya mengakui keterlibatannya. Ferdi Sambo tak segan kelabui Kapolri. Jadi dalang pembunuhan Brigadir J, Ferdi Sambo nekat bohongi Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Bahkan Ferdi Sambo sempat berulang kali bersumpah di depan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Suami putri ini tak pernah mau mengaku bahwa dirinya adalah dalang pembunuhan ajudannya sendiri. Namun saat kebohongannya kini terbongkar, Ferdi Sambo merasa berdosa. Mantan Jenderal Bintang 2 ini malah mengaku hanya mencoba bertahan selama ini, tak mengaku menjadi dalang pembunuhan Brigadir J. Hal itu dikatakan Listio kepada jurnalis senior Budiman Tanurejo di
satu meja The Forum yang ditayangkan Kompas TV. Namun kala itu Ferdi Sambo tidak mau mengakui bahwa tewasnya Brigadir J adalah pembunuhan, termasuk Richard yang mulai berubah keterangannya. Sebelumnya dihubungi dengan telepon oleh anggota di loudspeaker dan dia bertanya kepada dan dijelaskan bahwa dia masih tidak mau mengaku. Bahkan Ferdi Sambo kembali tiba di ruangan Listio untuk yang kesekian kalinya. Ferdi Sambo tetap pada skenarionya bahwa yang terjadi adalah tembak-menembak. Awalnya, kata Listio, Ferdi Sambo ditempatkan di tempat khusus di Makobrimob karena pelanggaran kode etik. Di sanalah dia mengakui perbuatan pembunuhan berencana setelah tim sus menemukan sejumlah bukti keterangan dan persesuaian. Jadi memang bahasanya adalah namanya juga mencoba untuk bertahan, begitu kata Listio. Menurut Listio, terbongkarnya kasus ini berkat kerja keras dari tim semuanya. Listio mengakui tim sus yang dibentuknya sempat mengalami kesulitan dalam penyelidikan kasus kematian Brigadir J. Ferdi Sambo juga terus bertahan dengan skenario penembakan Brigadir J sesuai dengan versinya. Gegara terlibat dalam komplotan Ferdi Sambo pada kasus obstruction of justice atau menghalangi proses penyidikan kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Kini satu persatu perwira polisi dipecat dari Korps Bayangkara. 4 perwira polisi yang sudah dipecat masing-masing adalah Irjen Ferdi Sambo, Kombes Agus Nurpatria, Kompol Cuk Putranto, dan juga Kompol Baikuni Wibowo. Keempat oknum perwira polisi ini diberhentikan secara tidak dengan hormat setelah menjalani sidang KKEP atau Komisi Kode Etik Profesi Polisi. Dengan demikian, riwayat dan juga karir keempat oknum tersebut di tubuh Polri Kepolisian Republik Indonesia pun telah berakhir. Irjen Ferdi Sambo yang merupakan mantan Kadif Propam Polri merupakan otak dari pembunuhan berencana terhadap ajudannya sendiri yakni Brigadir J. Ketika menghabisi Brigadir J, Ferdi Sambo tak sendirian, ia menjerat Bribka RR dan juga Baradae sebagai pelaku pembunuhan. Bahkan sesuai melancarkan tindakan kejinya, suami Putri Candrawati itu merekayasa lagi tempat kejadian perkara dan juga mengarang cerita bahwa Brigadir J tewas gegara terlibat dalam insiden baku tembak dengan Baradae. Bahkan memerintahkan sejumlah anak buahnya di Divisi Propam Polri untuk menghilangkan lokasi kejadian, juga mencopot sejumlah kamera CCTV yang dipasang di lokasi. Bahkan lebih dari itu, mengarang-arang cerita tentang peristiwa yang terkait dengan kematian ajudan yang selama ini telah dianggap sebagai anaknya sendiri. Lantas bagaimanakah sosok oknum polisi yang telah dipecat dari Korps Bayangkara itu? Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memberhentikan tidak dengan hormat Irjen Ferdi Sambo, Kombes Agus Nurpatria, dan juga Kompol Cuk Putranto karena terlibat kasus obstruction of justice dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Untuk diketahui, ayah Kompol Cuk Putranto bernama Tri Utoyo adalah seorang pensiunan polisi yang berpangkat Brigjen. Selain ayahnya, kakek Cuk juga seorang pensiunan polisi. Namun karir Cuk Putranto di kepolisian kini berakhir tamat setelah mendapat sanksi berupa pemberhentian tidak dengan hormat gegara terlibat dalam kasus Ferdi Sambo. Padahal Cuk Putranto merupakan perwira kelahiran Toraja, Sulawesi Selatan dan juga menyandang predikat sebagai lulusan terbaik Akpol 2006. Pada sidang Kode Etik Profesi Polri atau KKEP Divisi Propam dan juga Pengamanan, pada Jumat 2 Agustus lalu, Kompol Cuk Putranto selaku mantan PSK Subak Audit Bagak Etika Roaprof Divisi Propam Polri dipecat dari institusi kepolisian sekampung dengan Ferdi Sambo. Kompol Cuk Putranto ternyata sekampung